Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Yakinlah semua ini bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Pemirsa, kami perbarui informasi seputar pandemi corona di Indonesia. Hingga hari ini jumlah pasien yang dinyatakan positif corona sebanyak 7.135 pasien dan yang telah berhasil disembuhkan sebanyak 842 pasien. Hari ini kita dapatkan 375 kasus konfirmasi baru, sehingga total menjadi 7.135 orang. Kasus sembuh bertambah 95 orang, sehingga total menjadi 842 orang. Kasus meninggal bertambah 26 orang, sehingga jumlahnya menjadi 616 orang. Saudara-saudara, mari kita berpartisipasi secara aktif dalam penanganan COVID-19 ini melalui cara memutuskan penularan COVID-19 ini. Pastikan kita, keluarga kita tidak tertular. Dan kita pastikan saudara-saudara kita yang kemungkinan tertular tidak menulari ke orang lain. Tetap tinggal di rumah, ini adalah jawaban. Mari kita sebarluaskan dan kita laksanakan penggunaan masker. Maskerku melindungi kamu, maskermu melindungi aku. Hargai dan bantu upaya-upaya mereka yang melakukan isolasi mandiri. Jangan didiskriminasikan pasien COVID-19 yang sudah sembuh. Keberhasilan membendung penularan COVID-19 akan sangat mempengaruhi beban perawatan di rumah sakit. Karena semakin banyak pasien yang dirawat di rumah sakit, maka beban ini akan semakin berat. Beban kita untuk menurunkan jumlah yang sakit semakin berat, dan beban kita untuk mengurangi yang meninggal karena COVID-19 akan semakin berat. Oleh karena itu, marilah kita bergotong royong dan bersatu
melawan COVID. Dari pusat sampai ke daerah, sampai ke desa, sampai ke RT, sampai ke RT, sampai ke keluarga. Pemirsa, petugas Satpol PP Kecamatan Menteng masih temukan pedagang kaki lima yang nekat berjualan di hari ke-12 pelaksanaan pengawasan sosial berskala besar. Meski demikian, petugas hanya meminta pedagang merapikan kursi dan meja makan agar pembeli tidak makan di tempat. Hari ke-12 pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar, sejumlah pedagang kaki lima di kawasan Menteng, Jakarta Pusat masih melayani makan di tempat. Petugas lalu mengangkat kursi-kursi makan dan memberi teguran akan mengangkut barang dagangannya jika masih membandel. Seorang pedagang nasi mengaku terpaksa memasang tulisan hanya bisa dibungkus karena memang masih ada pembeli yang ingin makan di tempat. Tapi biasanya ada yang makan di sini nggak, masih ada nggak, Pak? Jarang, Pak, banyak kan dibungkus ya, Pak. Bahkan dibungkus. Tapi tahu Abang tahu aturannya kan? Iya, saya. Ya kan? Kalau saya ini tulis ya. Saya ngindarin orang pada ini aja gerombolan gitu. Oh iya. Makanya saya kalau makan sini, berapa orang saya ini suruh, maaf ya Pak. Saya bukannya takut ada yang ini kotor gitu. Patroli ini akan terus dilakukan untuk mencegah warga berkerumun di tengah penerapan PSBB di Jakarta. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, terus meningkatnya angka penderita positif corona, Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan larangan mudik Lebaran bagi seluruh masyarakat. Larangan mudik dikeluarkan sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona dan diberlakukan mulai 24 April mendatang. Presiden Joko Widodo mengeluarkan larangan mudik Lebaran di tengah pandemi COVID-19. Larangan ini dikeluarkan menyusul masih banyaknya masyarakat yang hendak mudik ke kampung halaman. Saya ingin mengambil sebuah keputusan setelah larangan mudik bagi ASN, TNI Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan pada minggu yang lalu. Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang. Oleh sebab itu saya minta persiapan-persiapan yang berkaitan dengan ini mulai disiapkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sementara itu, Menteri Perhubungan @ Interim Luhut Binsar Panjaitan menyatakan larangan mudik berlaku efektif Jumat 24 April 2020. Nantinya semua akses keluar masuk akan diawasi oleh petugas gabungan. Larangan mudik ini tidak memperbolehkan orang untuk keluar dan masuk dari dan ke wilayah Jabodetabek. Terkait dengan larangan mudik, sejumlah warga sepakat untuk tetap di rumah agar tidak menimbulkan resiko. Bagus sih, soalnya kalau kita mudik nanti kan kita nggak tahu kita bawa penyakit atau enggak gitu. Jadi yang di kampung biar sehat, kita di sini sehat juga. Kalau saya sih nggak mau pulang kampung karena ya ekonomi juga kan. Dananya juga kurang karena dagang omsetnya melorot 50% jauh kan. Saya ngerencana nggak pulang ke kampung karena takut sama COVID-19. Gimana Presiden solusinya? Nggak, ini kemauan saya nggak mau pulang karena saya mau lindungi keluarga saya, takut. Selama masa larangan mudik, kendaraan pengangkut logistik tetap diperbolehkan untuk melintas. Komuter lain pun tetap akan beroperasi selama PSBB di Jabodetabek. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Perdagangan bertekad memenuhi kebutuhan pokok warga selama pandemi corona dan jelang Hari Raya Idul Fitri. Kemendak pun menggandeng aplikator ojek dalam jaringan untuk mendistribusikan kebutuhan pokok masyarakat. Untuk memperlancar pendistribusian, Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan aplikator Gojek. Kerjasama pendistribusian ini dituangkan dalam MOU antara Kemendak dan Gojek. Dengan kerjasama ini diharapkan masyarakat dapat menghindari kontak langsung dengan penjual dan tidak perlu keluar rumah. Dalam upaya melawan pandemi COVID-19 dan menjelang datangnya bulan Ramadan, kami terus mencari beberapa terobosan dalam rangka ketersediaan dan memudahkan
memudahkan masyarakat untuk mendapatkan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Di tengahnya implementasi PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di beberapa wilayah Indonesia, maka pemerintah tetap wajib menjamin kelancaran dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang-barang penting. Setelah ini langsung simultan kita akan detailkan sampai tingkat bawah. Sebagaimana diketahui, Asosiasi Pedagang Pasar ini kan mempunyai anggota seluruh Indonesia. Dengan jaringan IT yang sekarang membaju, kerjasama ini pasti dalam waktu secepatnya langsung menyebar ke seluruh Indonesia, dan harapan kami tadi disampaikan oleh Pak Menteri, dengan kerjasama ini paling tidak akan membantu masyarakat untuk menghindari kontak dan sesuai dengan anjuran pemerintah. Kerjasama pendistribusian barang kebutuhan pokok ini juga didukung oleh Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Kerjasama ini bisa membantu pedagang menjual dagangannya secara online. Dari Jakarta, Bernadetta Ginting, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Kami kembali usai jeda berikut, tetaplah di iNews Sore.